selamat datang di channel YouTube Ria Sesa. Di video kali ini aku akan unboxing mainan untuk baby aku. Ya, setelah sekian lama nggak upload video, jadi aku udah punya baby sekarang. Bahkan baby aku sekarang umurnya udah 3 bulan. Nah, ini adalah mainan-mainan yang mau aku unboxing hari ini untuk baby aku. Tanpa lama-lama, let's go, kita mulai videonya. Oke, yang pertama kita buka dulu dari paket yang paling kecil. Ini apa ya isinya? Jadi ini adalah cooling teether atau gigit-gigitan untuk baby. Nah, ini tuh kenapa namanya cooling teether, karena dia itu bisa ditaruh di dalam kulkas supaya dingin. Tujuan dingin tuh apa sih? Karena kalau baby mau nunggu gigi, dia tuh nggak enak gusinya. Jadi kalau udah didinginin, biasanya pas dia emut itu tuh jauh lebih enak di mulutnya. Nah, kenapa aku beli ini? Karena pertama, kalau beli untuk baby itu dilihat dulu ya, ini untuk umur berapa. Biasa ada size-nya. Nah, baby aku tuh kebetulan udah 3 bulan kan. Nih, kalau kurang kelihatan, nah baby aku tuh umurnya udah 3 bulan. Nah, terus habis itu dia tuh sekarang udah suka mulai semua masuk ke dalam mulutnya gitu. Tapi emang baru tertentu aja, jadi baby aku tuh cuman suka pegang yang masih yang lembut-lembut aja. Nah, semuanya tuh dimasukin ke dalam mulutnya. Jadi aku mikir, kenapa aku nggak beli teether aja ya gitu, karena bisa melatih juga buat gusinya dia, supaya katanya sih makin cepat dilatih giginya bisa cepet tumbuh gitu. Nah, ini aku beli yang warna merah karena penglihatan bayi itu kan belum terlalu bagus ya, jadi aku sengaja pilih warna-warna yang terang. Biasa baby tuh tertarik banget sama yang kontras gitu, warnanya hitam, putih, merah gitu, makanya aku pilih warna merah. Dan ini juga ada pegangannya sih biar baby aku gampang untuk gigit-gigitnya. Ini tuh katanya dalamnya isinya air steril gitu sih, dan di belakang ini udah ada cara untuk sterilnya. Ini aku beli merek Baby Safe dari official store Baby Safe. Oke, barang kedua adalah ini. Bentuknya segi 4. Wow, ini adalah buku-buku cerita. Aku beli banyak karena harganya lumayan murah. Nanti kalian bisa lihat aja ya. Aku juga belum lihat sih dalamnya kayak gimana, jadi aku lihat dulu ya. Oke. Jadi dalamnya berwarna full color kayak gini. Terus ini ada 2 bahasa, ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, ini kertas sih, kertasnya emang agak tipis ya, namanya juga murah kan. Tapi menurut aku ini bagus kok. Buat aku ini bagus sih, dan kenapa aku beliin baby aku buku kayak gini padahal dia masih bayi kan. Baby aku tuh masih 3 bulan, jadi baby aku tuh seneng banget ngedenger orang ngomong gitu. Dan dia tuh aku biasain sebelum tidur pasti
aku bacain dongeng gitu, dan dia suka yang kayak gitu. Makanya baby aku tuh agak bawel karena dia terbiasa untuk mendengar orang ngomong dan dia suka orang ngomong gitu. Dan untungnya baby aku sih udah fokus ya untuk melihat sesuatu. Jadi dia tuh biasa fokus banget, kayak aku tuh punya kartu-kartu gitu yang gambar hewan, gambar buah, dan dia tuh kalau ditunjukin dan diceritain, dia tuh suka sama yang kayak gitu-gitu. Jadi daripada aku sambil lihat HP gitu baca Google untuk cerita-cerita anak-anaknya, mending aku beli buku kayak gini. Ini murah banget, ini kalau nggak salah nggak sampai 4.000 sih satunya. Nanti bisa cek di description box. Jijeng. Terus habis itu yang berikutnya ini adalah boneka. Jatuh mereknya. Jijing. Boneka lucu. Jadi selama ini baby aku tuh belum pernah punya boneka karena dia laki-laki, dan aku pikir laki-laki tuh nggak perlu main boneka. Tapi saat aku baca-baca di Google, ternyata boneka itu juga bagus buat perkembangan bayi, apalagi boneka yang lembut. Nah, ini yang aku beli itu dari Baby Loop. Nah, ini tuh bonekanya lembut, dan tapi ada totol-totol ya gitu loh, kayak timbul-timbul kayak gini loh. Nah, tapi ini lembut. Nah, ini tuh namanya Minky Doll. Kenapa aku beliin kayak gini? Karena kayak yang tadi aku bilang, baby aku tuh saat ini dia tuh cuman suka untuk pegang yang lembut-lembut aja gitu. Nah, makanya ini tuh buat melatih sensoriknya dia supaya dia terbiasa untuk pegang nggak sesuatu yang rata aja dan lembut aja gitu. Makanya aku beliin Minky Doll ini. Lucu kan? Meskipun boneka tapi nggak girly banget. Selanjutnya paket ini udah paket keberapa ya? Paket keempat berarti. Aku tuh kalau beli mainan bayi malah akunya yang nggak sabar mainannya nyampe, nggak sabar buat dibuka karena lucu gitu loh. Jadi kayak ibunya yang masa kecil kurang bahagia ya. Tapi emang lucu banget sih mainan-mainan bayi tuh. Oh, ini bungkusnya banyak banget, double-double. Safety. Ini dia yang aku beli adalah buku. Ini buku juga. Sebetulnya baby aku udah punya sih banyak buku-buku kayak buku kain gitu loh. Dan dia suka, apalagi kalau buku kain itu kan kalau kita pegang-pegang tuh ada kayak bunyi kresek-kreseknya. Nah, bayi tuh suka bunyi kayak gitu, atau misal ada yang bunyi tenet 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 gitu di bukunya. Dia suka. Serius deh, bayi tuh suka loh sama bunyi-bunyi kayak gitu. Nah, ini judulnya My First Pet, tentang hewan-hewan gitu.
Nah, ini tuh buku Touch and Feel. Jadi buku ini tuh ngelatih buat sensoriknya bayi. Kayak yang tadi aku bilang, baby aku tuh cuma suka pegang yang lembut-lembut aja. Nah, makanya aku beliin buku ini supaya dia bisa melatih gitu loh. Nih, di sini nih kalau kita lihat nih, ini tuh ada bagian yang bisa disentuhnya gitu. Kan? Halaman berikutnya. Nih. Kayak ini nih, kayak telinga si tikusnya nih. Itu kan beda kan sama yang sampingnya nih. Jadi ini tuh punya tekstur sendiri-sendiri gitu. Dan ini bagus buat melatih sensoriknya si bayi. Ini emang agak mahal sih ya bagi aku loh. Mungkin bagi kalian ada yang berpikir ini murah gitu. Tapi bagi aku agak mahal. Cuman karena ini untuk melatih baby aku, jadi it's okay lah gitu. Dan bahannya juga bagus, jadi ini tuh agak tebal gitu loh. Ini bukan sesuatu yang bisa sobek ya. Jadi emang bagus sih untuk harga segitu, worth it. Oke deh. Terus paket ke-5 ada apa ya? Ada apa? Nah, ini agak banyak nih isinya nih. Baru menarik. Nah, jadi yang pertama aku ada beli titer juga. Cuman kalau yang tadi tuh ada isinya kan, isi air. Nah, kalau yang ini tuh bahan silikon. Jadi tinggal di steril terus bisa digigit-gigit sama babynya. Nah, kenapa aku beli yang ini juga? Karena takutnya yang air itu baby aku kan maksudnya dia bener-bener belum, aku nggak tahu ya dia pengen tumbuh gigi atau enggak, tapi kan dia masih 3 bulan. Takut ya kalau yang ada isinya air itu masih agak keras untuk businya, sementara kan kalau yang silikon ini kayak lembut-lembut gitu tuh. Nah, makanya aku beli ini, dan ini gampang digenggam tuh, bisa buat digenggam juga. Nah, ini juga titer sama, ini tuh ada giniannya. Nanti ini tuh bisa disesuaikan sama tangan si babynya. Jadi nanti ini tuh dimasukin ke tangan baby. Buat yang tahu aja ya, baby itu suka mulai masukin tangan ke dalam mulut. Nah, jadi karena ada ini, jadi otomatis nanti yang masuk tuh ininya ke dalam mulut. Jadi mencegah dia masukin tangannya juga ke dalam mulut. Tapi bukan berarti baby masukin tangan ke dalam mulut itu nggak baik ya. Baby masukin tangan ke dalam mulut itu untuk di usia 3 bulan tuh justru itu malah bagus. Karena itu artinya dia lagi berkembang. Kalau semisal dia belum masukin tangannya ke dalam mulut di usia baby aku, justru itu yang bahaya gitu. Oke, selanjutnya sebentar ya, kita iklan dulu karena baby aku menangis. Oke, kita kembali lagi. Nah, jadi yang berikutnya itu ada ini. Ini tuh mainan yang bagus karena ini multifungsi. Pertama, ini bisa digenggam sama si baby. Jadi babynya bisa main sendiri. Nah, terus di kupingnya itu, ini tuh sama kayak titer juga, bisa digigit-gigit gitu. Bahannya silikon tapi emang agak keras. Cuman dia tuh ada motif-motifnya juga gitu loh. Jadi bagus buat teksturnya gitu, ada teksturnya tuh, teksturnya beda yang kanan dan yang kiri. Jadi bagus buat tumbuh kembang giginya baby. Nah, selain itu di bawah sini nih, tuh ini tuh ada yang bunyi-bunyi gitu, dan baby aku di belakang kamera dia lagi ngeliatin aja ke arah sini.
habis itu yang lainnya dari mainan ini adalah dia bisa bunyi tuh. Kedengeran nggak sih? Kalau nggak kedengeran, nah bunyinya tuh bisa ganti-ganti gitu loh. Dan terus habis itu ada lampu-lampu yang nyala juga. Jadi baby itu bagus kalau punya mainan yang ada lampu-lampunya, karena melatih matanya dia juga, melatih indera penglihatannya tuh. Jadi mainan kedip-kedip itu bagus, mainan yang ada lampunya. Baby aku juga udah punya sih mainan yang ada lampu dan lagunya, cuman bentuknya kayak piano-piano gitu, jadi dia agak susah buat pencet-pencetnya. Tapi kalau ini kan digenggam, jadi harusnya dia lebih gampang sih dan dia bisa pencet sendiri. Yang berikutnya ini adalah mainan yang sebetulnya aku nggak tahu sih ini udah berfungsi atau enggak, berguna atau enggak untuk baby aku, tapi aku beli karena ini lucu aja sih. Jadi kayaknya ini karena keinginan maminya. Ini tuh cara mainnya gini loh guys, tuh dia bergoyang-goyang kayak mainan yang di mobil-mobil, tahu nggak, yang bisa goyang-goyang. Nah ini tuh kayak gitu, dan dia tuh bunyi tik 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 tuh, dia goyang-goyang kayak gini tuh, dan dia nggak jatuh loh. Dialah ahli keseimbangan. Oke, cukup bercandanya. Kita buka yang terakhir. Nah, yang terakhir ini dari mereknya Fisher Price. Ini emang merek bagus untuk para baby ya. Dia ada banyak sih, dia ada ngeluarin boneka dan segala macam. Ini aku nggak beli, kebetulan ini tuh hadiah dari teman aku. Kalau kamu nonton ini, makasih ya. Makasih loh. Ini hadiah dari teman aku. Sebetulnya ini fungsinya buat baby belajar jalan ya. Cuman baby aku kan masih kecil. Jadi ini mungkin nggak dipakai dulu untuk yang belajar jalannya, tapi ada juga kok yang lain-lainnya. Jadi bisa dipakai sebelum dia belajar jalan. Coba kita buka ya. Saya ragu bisa susun kembali, tapi ya udahlah ya, nanti biar papahnya yang menyusun ini. Ini kayaknya kayak roda-rodanya gitu deh. Ini rodanya. Nah, kayaknya yang bisa dimainin sama si baby ininya deh. Karena saat ini babynya masih kecil. Jejeng, ini singa. Nah, coba kita buka ya. Kita isi baterai ya. Ini bunyinya gimana aja. Ini harus pakai obeng. Betulnya baby aku juga udah punya sih baby walker kayak gini. Dikasih juga, cuman beda merek. Jadi mainan-mainannya beda juga. Alhamdulillah ya, teman saya baik-baik. Jadi saya banyak dapat dikasih-kasih. By the way, saya bisa lihat. Bisa buka ya, bisa. Tadi hampir menyerah, nggak bisa bukanya. Kita kasih baterai. Ini dia on off-nya. Wow, tuh. Sama ada lagunya juga, guys. Sekali lagi ada lagunya, ada
lampunya. Ini bagus buat melatih si baby. Terus habis itu ini, oh ketika ini digeser dia bunyi kah? Kok nggak bunyi lagi? Salah ya? Ini tuh bisa digeser-geser kupingnya. Terus ini bisa untuk mainan kayak gini. By the way dia bunyi-bunyi terus, kenapa ya? Apa ada yang kepencet ya? Nah, ini bisa gerak tuh. By the way, baby aku di belakang kamera fokus banget ngeliatinnya, dia kayak udah nggak sabar gitu loh. Nah, ini bisa diputer-puter juga. Terus ini apa ya? Oh, ini hewan kayaknya, dia bisa tahu ini monyet, ini gajah. Nah, tuh ini bisa dipencet-pencet. Dan ini ada cerminnya juga. Tuh guys, ada cerminnya. Ini detailnya. Jadi cermin ini juga bagus ya buat baby. Karena untuk di usia baby aku yang sekarang sebenarnya dia belum tahu siapa yang ada di dalam cermin itu. Tapi dia suka banget kalau seandainya harus bercermin gitu. Kayak misal dia sambil tengkurap terus dia ngeliat kaca, itu tuh dia suka banget. Jadi bagus sih untuk ada cerminnya kayak gini. Tuh, kok nggak bunyi lagi ya? Tadi bunyi karena apa ya guys? Nanti akan aku cari tahu di buku petunjuk. Oke, kita matiin dulu. Nah, itu dia tadi mainan untuk baby aku. Gimana menurut mami-mami sekalian? Semoga bisa menginspirasi mami yang lagi cari mainan untuk babynya. Kalau untuk mainan baby yang paling penting itu kita harus tahu di umur baby kita yang sekarang mereka butuh mainan yang seperti apa gitu. Jadi mami juga sering-sering googling aja apa sih yang bagus untuk melatih baby dengan mainannya gitu. Mainan seperti apa sih yang baby butuhin di usia segini, di usia segini, di usia segini, kayak gitu sih. Dan juga jangan lupa kalau beli mainan dilihat juga di boxnya atau di kardusnya ini mainan untuk berapa bulan ke atas ya, kayak gitu. Itu sih kalau dari aku. Nah, sekian dulu video aku kali ini. Kalau semisal kalian tertarik dan penasaran pengen lihat baby aku, kalian harus subscribe, komen, like, dan share ke semua sosial media yang kalian punya. Karena di video berikutnya aku akan share tentang pengalaman aku hamil, aku melahirkan, tentang baby aku udah bisa ngapain aja. Sebetulnya sih aku bukan artis atau siapapun yang terkenal yang kalian butuh tahu baby aku siapa, enggak. Cuman aku berpikir ini kayak apa ya, ibaratnya kayak diary aku aja sama baby aku, sama keluarga aku, kayak apa ya, dokumentasi kita yang banyak orang bisa lihat juga gitu. Semoga dokumentasi kita itu juga bisa menginspirasi semuanya, atau bisa share juga apa yang mungkin lagi dicari sama kalian gitu ya. Jangan lupa tekan tombol loncengnya biar kalian selalu dapat notifikasi saat aku update video baru. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye bye.